selamat pagi anak-anak kelas 5, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya dalam belajar. Nah, hari ini kita lanjut lagi materi IPS kita. Kalau kemarin kita belajarnya tentang kondisi geografisnya, kemudian simbolnya dalam peta ya. Nah, hari ini kita lanjut ke materi tentang macam-macam sistem pertanian di Indonesia. Silakan buka buku kamu halaman 50 ya. Kita akan mempelajari tentang macam-macam sistem pertanian di Indonesia. Nah, secara geografis ya, Indonesia itu dikenal juga sebagai negara maritim dan agraris seperti yang Bu singgung pada pertemuan sebelumnya. Nah, maksud dari agraris ini adalah negara yang notaben ataupun sebagian besar ya mata pencariannya adalah pertanian. Nah, seperti yang ada di buku kamu di halaman 50 ya, di sana dinyatakan bahwa Indonesia sebagai negara agraris ya karena memiliki lahan pertanian yang sangat luas ya. Nah, kalau di Indonesia pertanian itu ada terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu sawah, ladang, tegalan, kebun, dan pertanian tanaman pangan. Dari beberapa jenis sistem pertanian ini ya, tanaman yang ditanam pun beragam, berbeda ya, sesuai dengan karakteristik dari jenis tanah dan juga iklim ya, karena itu sangat mempengaruhi dari sistem pertaniannya ya, dan juga tanaman atau tumbuhan yang ditanam ya. Di sana juga dikatakan bahwa jenis tanah dan iklim ini akan mempengaruhi tanaman ya. Jika jenis tanah dan iklim cocok, maka tanaman tumbuh dengan subur dan sebaliknya. Nah, kita akan mencari pemahaman tentang tiga ya sistem dari pertanian yang ada di Indonesia, yaitu sistem pertanian sawah, ladang, kemudian tegalan. Nah, kita masuk yang pertama adalah sistem pertanian sawah. Nah, untuk sistem pertanian sawah itu terdapat dua jenis, ada yang irigasi dan ada yang non-irigasi. Yang dimaksud dengan sawah irigasi adalah sawah yang memperoleh pengairan dari sistem irigasi yang airnya berasal dari sungai, danau, ataupun bendungan. Dan umumnya biasanya kalau sawah irigasi ini dilakukan oleh petani-petani secara sederhana. Sedangkan sistem pertanian non-irigasi adalah sawah yang memperoleh pengairan dari air hujan ataupun air sungai. Contohnya misalnya adalah sawah tada hujan, sawah lebak, sawah bencah, dan juga sawah gogo. Nah, yang dimaksud dari sawah tada hujan, sawah lebak, dan sawah bencah, dan juga sawah gogo ada di buku kamu ya. Di sana dinyatakan juga bahwa kalau dia sawah tada hujan itu sawah yang pengairannya berasal dari air hujan ya. Makanya penanamannya pun dilakukan pada musim hujan. Sedangkan kalau dia sawah lebak, itu artinya sawah itu berada di sebelah kanan dan kiri sawah yang tanahnya lebih rendah daripada sungai tersebut. Sedangkan sawah bencah ya atau sawah pasang surut ini biasanya sawah yang terletak dekat dengan rawa ataupun muara sungai di daerah pantai. Jadi pengairannya itu berasal dari sungai yang dipengaruhi oleh pasang naik dan surutnya air laut yang bercampur dengan air sungai di daerah tersebut. Sedangkan sawah gogo itu adalah sawah yang ditanam di lahan kering tanpa penggenangan air. Dari tiga sistem ya untuk sawah non irigasi ini ya, kalian sudah tahu membedakan mana yang tada hujan, mana yang bencah, mana yang lebak, mana yang gogo ya dari pengertian tadi. Dan umumnya ya
untuk jenis tanaman yang ditanam pada sistem pertanian sawah ini adalah padi ya. Nah, itu untuk sistem pertanian sawah. Sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu sistem pertanian ladang. Di buku kamu di halaman 51 dinyatakan bahwa sistem pertanian ladang itu adalah cara bertani di lahan kering yang ditanami tanaman musiman ataupun tahunan. Biasanya jenis tanamannya adalah tanaman hortikultura, contohnya seperti bayam, kubis, bawang, wortel, melon, semangka, dan stroberi. Ada dua jenis ladang. Yang dimaksud di sini ada ladang menetap dan ladang berpindah. Ladang menetap artinya adalah ladang yang dikerjakan secara menetap. Sedangkan kalau dia ladang berpindah, dia merupakan kegiatan ladang dengan cara membuka lahan. Ya. Contohnya bisa kamu lihat di contoh-contoh yang ada di buku kamu di halaman 50 dan halaman 51. Dan kita masuk ke yang ketiga, yaitu sistem pertanian tegalan. Nah, sistem pertanian tegalan ini artinya adalah daerah pertanian dengan lahan kering yang bergantung pada pengairan air hujan dan biasanya ditanami jenis tanaman musiman atau tahunan, dan biasanya letaknya itu terpisah dari lingkungan sekitar rumah. Jadi dia memang punya lahan sendiri ya. Dan biasanya untuk sistem pertanian tegalan ini biasanya jenis pohon yang ditanam itu adalah jagung, ketela pohon, kemudian kedelai dan juga kacang-kacangan. Kalau kita lihat ya, untuk sistem pertanian tegalan itu dia tergantung dari air hujan ya. Kalau untuk pengairannya hampir mirip dengan sawah tada hujan tadi ya. Tapi bedanya kalau untuk sawah itu umumnya adalah padi, sedangkan kalau untuk tegalan ini lebih ke jagung, ketela pohon ya, dan yang lainnya tadi. Jadi berbeda jenis tanamannya ya. Tapi dengan lahan yang cukup sama, yaitu perairannya tergantung dari air hujan ya. Nah, itulah 3 jenis ya sistem pertanian yang ada di Indonesia ya. Ada sistem pertanian sawah, ada sistem pertanian ladang, dan juga sistem pertanian tegalan. Bu harap kalian bisa membedakan dari pengertian serta penjelasan tadi ya, karena mereka mempunyai karakteristik tersendiri dan juga tanaman yang ditanam pun berbeda. Oke, Bu harap apa yang tadi kita jelaskan bisa kamu tuliskan di buku catatan kamu. Dan untuk latihan kamu, silakan kamu kerjakan soal halaman 55 ya, di Ayo Berlatih nomor 2 sampai nomor 4 ya. Jadi ada 3 soal, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Ini akan berhubungan dengan apa yang sudah kita bahas hari ini dan juga sistem pertanian yang ada di sekitar kita. Kira-kira yang mana sih yang masuk karakteristik dengan daerah kita. Oke, silakan kamu jawab di buku latihan kamu. Dan sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, selalu menjalankan protokol kesehatan ya, untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Sampai di sini dan sampai jumpa.